Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rinanda Febriani, SSTMT. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, saya sendiri Virginia Kristalia Sodikin. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Virginia Kristalia Sodikin di sini sebagai moderator pada kelompok ini. Kemudian ada Jihan Alia Fadilah, lalu kemudian ada Siti Robiatul Adawiyah, dan yang terakhir ada Nur Sultan Nazar Bayevin Lubis. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perkembangan teknologi VR terbaru pada tahun 2018 sampai 2020. Pengertian VR secara umum adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Produk VR itu sendiri yang pertama ada Sony PlayStation 4 yang dimana dirilis pada tahun 2018. Sony PlayStation 4 itu merupakan jajaran merek konsol permainan video rumahan, serta pusat media, layanan daring, deretan pengontrol permainan, konsol genggam, dan ponsel pintar yang diproduksi oleh Sony Interactive Entertainment yang merupakan divisi dari Sony. Pertama kalinya dirilis sebagai konsol permainan video rumahan PlayStation di Jepang pada Desember 1994 dan di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Lalu yang kedua ada Samsung Gear VR with Controller yang dirilis pada tahun 2019. Samsung Gear VR with Controller itu merupakan kacamata pertama yang bisa menjadi rekomendasi, yaitu Samsung Gear VR. Kacamata ini termasuk kacamata terbaik yang kompatibelnya sama dengan smartphone. Kacamata ini cukup mengagumkan karena bisa mengatakan tampilan visual yang cukup konkret, sehingga bisa menjanjikan dikala dipakai untuk bermain game atau hanya untuk menonton film. Lalu selanjutnya ada Xiaomi Mi VR Panorama 3D Glasses yang dirilis pada tahun 2020. Xiaomi itu tidak hanya merilis produk smartphone Android saja ya, melainkan juga perangkat headset VR. Produk kacamata VR dari Xiaomi digunakan untuk bermain game. Xiaomi membekalinya dengan lensa aspherical yang terbuat dari bahan likra yang berkualitas tinggi. Lensa hitam tersebut memiliki fog range 110 derajat. Baik, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis piranti pada produk VR. Yang pertama ada Sony PlayStation 4. Yang terdapat pada Sony PlayStation adalah headset PlayStation VR dengan dilengkapi perangkat berupa earphone, konektor HDMI, kabel HDMI, dan micro USB. Selanjutnya ada Samsung Gear VR with Controller. Piranti yang terdapat pada Samsung Gear VR ini adalah headset virtual reality. Dan ada Xiaomi VR Panorama. Piranti yang terdapat pada Xiaomi VR Panorama ini adalah headset virtual reality, sama dengan yang Samsung tadi. Selanjutnya ada manfaat teknologi VR. Yang pertama ada dari Sony PlayStation 4. Manfaatnya adalah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bermain game secara online. Dengan jangkauan yang luas, pengguna PS4 juga dapat bermain dengan lawan main di seluruh dunia. Selain itu, PS4 juga dapat menyimpan data game tanpa perlu menggunakan USB. Kemudian Samsung Gear VR with Controller Gear VR bukan perangkat mandiri, ia harus diintegrasikan dengan ponsel pintar Galaxy Note 5, Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S7 dan S7 Edge yang dihubungkan dengan koneksi micro USB. Ponsel pintar mendukung Gear VR ini bisa diletakkan di kantung bagian depan headset. Di bagian atas headset ada pengaturan autofocus yang bisa menyesuaikan fokus penglihatan mata
pengguna agar tidak terlalu pusing, atau mengurangi motion sickness di bagian samping kanan bodi yang berwarna putih ini. Trackpad dengan sensor gyrometer, accelerometer, tombol back, dan pengaturan volume. Xiaomi VR Panorama ini manfaatnya dapat menikmati 3D virtual reality dengan mudah dengan lensa yang berbentuk petak, memberikan ruang penglihatan yang lebih luas dan dapat digunakan untuk semua jenis smartphone. Selanjutnya yaitu cara kerja produk dan implementasinya. Yang pertama ada Sony PlayStation 4 atau yang biasa kita sebut dengan PS4. Cara kerja PS4 yaitu dengan menggunakan streaming yang dapat memudahkan setiap pemain mengakses semua game yang ada di katalog mereka. Nah, cara mengaksesnya tidak perlu menggunakan perangkat lunak lainnya, melainkan hanya memerlukan sebuah koneksi internet yang baik. Yang kedua yaitu Samsung Gear VR with Controller. Cara kerja Gear VR yaitu membutuhkan sebuah koneksi USB agar terhubung dengan ponsel. Selanjutnya, agar ponsel terhubung dengan Gear VR, maka harus sudah terpasang dengan hardware yang ada di Gear VR. Apabila ingin masuk ke menu, tekan tombol kembali yang terletak di atas D-pad pada headset untuk mencari informasi profil lainnya. Dan apabila ingin melakukan screenshot dan merekam video, maka tekan tombol menu dan pilih utilitas yang ada di sisi kanan. Yang ketiga ada Xiaomi Mi VR Panorama. Cara kerja Xiaomi Mi VR Panorama sama dengan cara kerja headset lainnya, yaitu hanya memerlukan sebuah ponsel dengan giroskop. Kelebihan dan kekurangan produk Sony PlayStation 4. Kelebihannya itu performa sempurna. 2. Terdapat PlayStation Plus. Terus DualShock 4 bagus. 4. PS Vita Remote Play over Wi-Fi. Kekurangannya tidak ada playback MP3, tidak ada DLNA streaming. Selanjutnya Samsung Gear VR with Controller. Kelebihannya desain ergonomis dan nyaman digunakan. 2. Semua konten yang ada di Samsung Gear VR dipastikan akan terasa imersif dan banyak game dengan grafik berkualitas tinggi yang bisa dimainkan. 3. Pengguna yang berkacamata juga tetap bisa menggunakannya dengan nyaman karena pengaturan fokus lensanya bisa disesuaikan. Kekurangannya, VR memang eksklusif untuk sejumlah perangkat Samsung Galaxy saja, termasuk S7 dan S7 Edge. Jumlah konten yang dimiliki Gear VR mungkin masih kalah dibanding cardboard karena pengguna hanya terbatas pada konten yang tersedia di Oculus Store saja. Xiaomi Mi VR Panorama. Kelebihannya dapat mengantarkan ketajaman display berkualitas 2K dengan kemampuan suara berteknologi spatial audio hasil pengembangan Oculus. 2. Harga yang masih murah, terjangkau, nyaman ketika dipakai, dan kita dapat menikmati konten visual 360 derajat. Kekurangannya, sisi kamera menggunakan aluminium hitam sedangkan lainnya menggunakan plastik. 2. Menggunakan baterai tanam sehingga menyulitkan pengguna memakai baterai cadangan ketika dipakai di waktu yang sangat penting. Dan mungkin masih ada lagi tetapi saya tidak mempunyainya. Jadi saya tidak bisa merisetnya lagi lebih spesifik. Oke, sekian. Segitu saja dari saya. Terima kasih.